Masa pensiun merupakan masa di mana Anda seharusnya beristirahat dari kesibukan pekerjaan dan rutinitas yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Agar masa pensiun Anda nyaman dan tenang, tentu harus ada dana pensiun yang sudah disiapkan sejak usia Anda masih produktif. Bagaimana cara mempersiapkannya? Sudah ada perencana keuangan Prita Gozi yang siap menjelaskan dan Anda bisa langsung menelpon ke kami untuk bertanya ke 0215366122 dan 021536600500. Selamat siang Prita. Selamat langsung siang. saja, dana pensiun. Kan kalau orang-orang idealnya muda senang-senang, tua kaya raya. Itu pengennya. Sebenarnya mudah nggak sih untuk menjalankan atau menyimpan, menyiapkan uang pensiun? Sebetulnya kalau ditanya mudah atau tidak, jawabannya tidak. Karena biasanya orang itu cenderung menghabiskan semua penghasilannya. Jadi memang butuh kedisiplinan dan komitmen yang tinggi dari setiap orang yang saat ini masih di usia produktif untuk mengingat bahwa nanti di masa tuanya atau di masa pensiunnya, dia juga ingin hidup nyaman. Oke, hidup nyaman itu kan yang diinginkan. Ini ada 4, menyiapkan uang pensiun. Dari 1, 2, 3, 4. Yang pertama dulu. Langkah pertama adalah kita harus tahu biaya hidup kita sekarang itu berapa. Karena biasanya orang tidak mau menurunkan gaya hidup, Mbak Riri. Jadi pada saat pensiun pun dia akan memiliki gaya hidup yang serupa dengan sekarang. Tapi ingat ada inflasi. Jadi biaya hidup sekarang katakanlah 5 juta rupiah, maka di saat pensiun nanti itu sudah bukan 5 juta rupiah lagi. Barangkali sudah jadi 10 juta atau bahkan 15 juta rupiah untuk mendapatkan hal yang sama. Kalau kita mau hitung sebenarnya inflasinya rata-rata kita hitung berapa persen untuk nanti? Secara rata-rata biasanya kita pakai panduan umum yaitu 10% per tahun. Walaupun nanti ada perbedaan di setiap kota tempat kita tinggal, tetapi kita ambil yang rata-rata saja. Oke, jadi 10 juta dikali 10%. Biasanya gitu kalau saat ini kita memang, tapi ingat 10% per tahun. Jadi kalau saat ini usianya masih 30 tahun, pensiunnya mungkin masih 55 tahun, kan masih ada sekitar 25 tahun lagi. Nah, bayangkan saja itu akan menjadi berapa. Banyak ya berarti sebenarnya perhitungannya kalau dihitung tiap tahun kita harus menambah dari inflasi-inflasi tersebut. Oke, yang kedua untuk estimasi durasi pensiun tadi. Maksudnya gini, kita itu tidak pernah tahu kita pensiun sampai usia berapa, karena ini berkaitan dengan harapan hidup. Jadi katakanlah seseorang berhenti bekerja di usia 55 tahun, kemudian dia meninggal dunia di usia 85 tahun, maka akan ada 30 tahun harus membiayai masa pensiunnya tanpa dia sudah tidak bekerja lagi secara aktif. Oke, ada penelpon dari Pak Eko di Kaltim, langsung pertanyaannya. Jadi gini, halo? Iya, Ya langsung silakan Pak. Jadi gini Mbak, Ya, kita ini pensiun, ya. kan di usia kepala 5 ke atas. Ya kan? Ya. Di usia kepala 5 ini, gaji kita sampai mentoknya 5 juta misalnya. Lalu pertanyaannya 5 juta. bagaimana Pak? Pertanyaannya, kita untuk biaya hidup per bulan Ya. dengan anak yang 5 orang, itu kadang-kadang Oke. Bagaimana cara Oke. mengelola uang yang saat ini sudah dikumpulkan dengan ya masih punya berbagai kebutuhan biaya hidup tadi? Oke, saya paham. dijawab nanti dulu Mbak, ada penelpon lagi karena Oke. dari Tangerang. Pak Herdi, silakan langsung pertanyaannya Pak. Ingin bertanya, Ibu Herlin, kalau iya. sekarang ini Ya. biasanya kita di deposito umpamanya. Sekarang karena suku bunga udah turun ya, untuk yang liquid begitu kita sebaiknya taruh di mana selain di Ibu saham? saat ini usia produktif atau tidak? Produktif Oke. di bawah 40. Oke. Terima Iya, kasih. Terima kasih. Pertanyaan Oke, pertama saya dulu. akan coba jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini kondisinya sudah pensiun, lalu asetnya sudah dikumpulkan, tetapi masih punya anak-anak yang mungkin usia sekolah. Karena tadi dikatakan ada 5 tanggungan. Nah ini bagaimana pengelolaannya? Maka mau tidak mau harus dihitung dengan apa? Hitung biaya sekarang, kemudian kita hitung semua kebutuhan anak hingga anak lulus. Lalu kita hitung kita ini dengan biaya hidup sekarang, apakah kita mampu dengan aset yang kita punya. Oke. Itu sebetulnya secara matematis itu bisa dihitung, tetapi memang orang awam mungkin agak susah. Jadi Bingung. butuh bantuan seseorang atau konsultan perencana keuangan. Memang kita ada kalkulatornya, itu bisa tahu aset segini itu cukup untuk mendanai hidup selama berapa tahun ke depan. Oke. Artinya kalau misalnya tidak cukup harus ada penyesuaian di biaya hidup.
Yang mau harus tidak kita kurangin mau, dari betul biaya sekali. hidupnya. Kalau pertanyaannya tadi di mana selain deposito yang sekarang sudah berkurang Ya, bunganya? pertanyaan kedua adalah untuk orang yang saat ini masih usia produktif. Saya kurang menyarankan orang yang usia produktif itu hanya menyimpan di deposito. Itu nanti kalau dia sudah pensiun. Oke. Tapi saat ini, saat dia masih produktif, ini adalah masanya dia mengumpulkan dan mengakumulasi dana pensiunnya. Oleh sebab itu pilihannya adalah investasi. Investasi pun juga bisa ada yang punya likuiditas yang cukup baik. Contohnya adalah reksadana. Nah, kalau misalnya ambil reksadana di usia masih kepala 4, itu masih mungkin punya 15 tahun menuju pensiun. Masih bisa ambil reksadana campuran. Campuran. Betul. Jadi itu adalah pilihan untuk orang yang masih produktif. Dia nanti juga kalau misalnya mau yang di properti yang tidak terlalu liquid juga nggak masalah. Karena saat ini adalah momennya untuk mengumpulkan dana pensiun sebanyak-banyaknya. Oke, penelpon berikutnya dari Karawang, langsung saja. Ya. Ya, Halo. Pak. Halo. Ya, silakan. Langsung, Pak. Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin, Ya. langsung pertanyaannya. Iya, mau tanya, usia saya kan 10 nih, Bu. Apa, Pak? 40. Usia 40? saya. Nah, saya wira swasta. Oke. Dagang. Dagang. Nah, untuk Untuk Tadi pedagang investasi gimana pensiun nyiapin ya. dana pensiun gitu ya Pak ya? Nah. Oke, baik, saya sudah Oke. paham. Karena gini, pedagang itu punya karakter yang berbeda dengan karyawan. Betul. Kalau karyawan setiap bulan dia punya penghasilan, dia bisa menyisihkan. Kemudian dia dipaksa juga menyisihkan dalam bentuk dana pensiun yang biasa dikelola oleh perusahaan. Kalau pedagang ataupun juga pekerja-pekerja mandiri lainnya, maka ini memang tugasnya personal dia sendiri. Jadi pribadinya dia sendiri yang harus menyiapkan. Saran saya, setiap mendapatkan keuntungan dagang, maka setidaknya 15% itu langsung dialihkan untuk pundi-pundi dana pensiun. 15%. 15%. Dan Meskipun kemudian sebenarnya fluktuatif tiap fluktuatif, bulannya. makanya dilihatnya persentase. Oke. Jadi katakanlah untungnya 10 juta ya ambil 15%. Untung hanya 5 juta ambil 15%. Untung 100 juta pun ambil 15%. Lalu berikutnya kalau pedagang ini punya, ini sedikit berbeda karena dia bisa meneruskan usaha dagangnya kepada pewaris. Jadi dalam hal ini dia harus membangun manajemen sederhana setidaknya supaya usaha dagang bisa terus berlanjut dijalankan orang lain. Keuntungannya tetap sebagai penghasilan pasif di masa pensiun. Oke. Terakhir pertanyaannya, apakah kalau karyawan juga besarnya 15% untuk penyisihan uangnya? Oke, kalau karyawan yang saat ini masih di usia 20-an, itu bahkan 20%. Kalau dia udah usia 30 ke atas, itu antara 10 hingga 15% minimal. Oke, besar. Jadi memang harus dimulai Iya. sejak dini sekali. Betul Terima sekali. kasih Brita Gozi sudah bergabung di Kompas TV.